Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, materi ketiga. Di materi ketiga ini kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Oke, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini sangat simpel, yaitu mengidentifikasi atau mengenal atau memahami lebih dalam tentang contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Oke. Nah, mari kita amati sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita amati gambar kamar Edo berikut ini. Oke. Sudah diamati? Nah, di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Oke. Ada yang tahu? Ayo. Nah, kita sambil buka halaman 11 ya. Nah. Oke. Good. Yang pertama itu adalah kipas. Yang kedua, lampu belajar. Lampu belajar ada di meja. Di lampu belajar ada kipas, kemudian ada lampu ruangan. Ini lampu ruangan, kemudian radio atau tip ya. Nah, ini adalah alat-alat di kamar Edo yang menggunakan listrik. Nah, apa sih manfaat listrik untuk Edo? Ayo silahkan kita amati lagi. Apa manfaat listrik untuk Edo? Apakah sangat bermanfaat buat Edo? Ya, lihat. Kita amati Edo sedang apa? Oke, membaca buku. Nah, Edo sedang membaca buku. Jadi, manfaat listrik adalah untuk mendukung atau membantu Edo dalam belajar. Nah, ini manfaat listrik ya. Nah, sekarang coba amati lingkungan di sekitarmu. Karena sekarang kita lagi PJJ, hanya di rumah saja. Kemudian kalian coba amati lingkungan di sekitar rumah kalian. Kemudian setelah itu apa yang perlu diamati? Yang perlu diamati adalah benda-benda yang menggunakan listrik di rumah serta manfaatnya apa. Bingung? Gini. Contohnya misalnya lemari es. Fungsinya atau manfaatnya apa? Mengawetkan dan mendinginkan makanan misalnya. Kemudian yang kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Itu silahkan kalian cari benda-benda di rumah kalian atau di kamar kalian atau di lingkungan sekitar kalian yang menggunakan listrik dan manfaatnya apa. Oke, paham ya? Nah, itu ada di buku. Silahkan kerjakan di buku. Tolong kerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi nanti akan dilihat oleh orang tua kalian atau yang mendampingi kalian ketika belajar sudah atau belum mengerjakan pekerjaan ini. Gampang ya tugasnya. Nah, ternyata mendapat fasilitas listrik dan memperoleh manfaatnya adalah hak setiap warga negara Indonesia, terutama di masa pandemik ini. Nah, listrik sangat penting bagi kita sebagai seorang pelajar saat ini. Kenapa? Karena di masa pandemik ini kita dituntut untuk belajar melalui media online dan hal tersebut membutuhkan listrik. Nah, jadi listrik adalah hak kita sebagai warga negara. Jadi setiap orang itu, setiap warga negara Indonesia seharusnya wajib mendapatkan listrik sebagai alat
dapat misalnya sebagai seorang pelajar kita listrik sebagai media pembelajaran, misalnya menonton TV yang berkaitan dengan pembelajaran, kemudian mencari materi pembelajaran di internet, di YouTube, kemudian mendengarkan siaran radio pembelajaran melalui radio, channel RRI, dan lain sebagainya. Jadi listrik sangat membantu kita dalam belajar. Atau kita menggunakan handphone dalam pembelajaran online, itu listrik berfungsi sebagai pengisi daya laptop, listrik sebagai pengisi daya. Bayangkan kalau listrik tidak ada, barang-barang yang kita pakai untuk kegiatan belajar mengajar itu tidak akan berfungsi sama sekali. Oke, yang kedua. Oke, perhatikan gambar berikut ini. Nah, sambil kita buka halaman 13 ya. Di halaman 13 itu silahkan perhatikan gambar-gambar berikut ini atau gambar-gambar pada halaman 13. Oke, ada 4 gambar. Coba bayangkan dan amati gambar-gambar ini. Gambar pertama, gambar kedua, 3 dan 4. Oke. Kita bahas satu-satu. Gambar pertama, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Oke, gimana jawabannya? Oke, ya sudah. Kenapa? Karena dia sedang belajar membuka buku dan memakai seragam sekolah. Ternyata anak perempuan pada gambar ini sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan. Gambar kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Oke, good, benar. Sudah. Kenapa? Karena terlihat pada gambar itu kedua orang dewasa, kita nggak tahu itu ayahnya atau ibunya, tapi itu adalah gambar orang dewasa. Orang dewasa tersebut sedang mendengarkan anak kecil itu berbicara, sedang menyimak, sedang memperhatikan. Nah, ketika anak kecil itu berbicara, orang dewasa itu menyimak, berarti anak kecil itu sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Jadi menyampaikan pendapat adalah hak semua orang. Oke, kita beralih ke gambar 3. Coba lihat gambar 3, perhatikan. Di buku, kalau kurang jelas ya, di buku sudah ada. Apakah anak itu sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Bayangkan, apakah anak itu terasa aman di lingkungannya atau di sekolahnya itu? Belum. Kenapa? Karena teman anak yang lain itu menertawakan, mengejeknya. Ketika kita lihat di sana anak itu sepatunya bolong ya. Teman-temannya itu menertawakan. Nah, ini dia tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup aman. Ketika orang kesusahan seperti itu, seharusnya saudara teman yang lain itu membantu, bukan malah mengejek atau menertawakannya. Oke, kita lihat gambar 4. Kita lihat ayah, ibu, anak. Apakah anaknya diperhatikan? Apakah anak itu sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Oke, jawabannya belum. Kenapa? Karena anak tersebut tidak diperhatikan sama sekali. Pada gambar dia hanya sendirian. Sedangkan keluarga yang lain itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Oke, nah ini adalah contoh hak kita di dalam kehidupan sehari-hari. Gambar pertama adalah hak anak di sekolah, gambar kedua adalah hak di tengah masyarakat, gambar ketiga itu hak di sekolah dan tempat bermain,
Nah, gambar keempat itu adalah hak kita sebagai anak di rumah. Nah, ini adalah hak-hak kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu seorang pelajar, seorang anak, ataupun orang dewasa ini mendapatkan hak-haknya, Mbak. Oke. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima dari orang lain, apapun bentuknya. Nah, hak ini dibagi menjadi 3. Ada hak anak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam konten ini atau dalam hal ini hak itu terbagi menjadi 3. Ada hak anak, ada hak pelajar, ada hak teman atau anggota masyarakat. Nah, hak anak, hak kita sebagai anak, hak kita sebagai pelajar, hak kita sebagai anggota masyarakat itu berbeda-beda. Hak kita sebagai anak adalah menuntut orang tua. Dalam hal ini menuntut orang tua. Hak kita sebagai pelajar adalah ketika kita ada di sekolah. Nah, kemudian hak kita sebagai seorang anggota masyarakat atau sebagai teman di lingkungan bermain atau di lingkungan sekitar kita. Nah, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban seorang itu ada 2. Hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan. Hak kita sebagai anak, Hak kita sebagai anak itu yang pertama, hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dan perawatan orang tua. Kemudian hak untuk belajar dan mendapatkan pendidikan. Hak mendapatkan perlakuan layak dari orang tua. Ini adalah hak anak. Kemudian seorang anak juga memiliki kewajiban. Kewajibannya adalah patuh kepada orang tua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Ini adalah contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba perhatikan gambar. Coba baca gambar ini. Oke, judulnya Lampu Belajar Hadiah dari Ayah. Oke, silahkan dibaca. Oke, good. Nah, sekarang setelah kita membaca, ada pertanyaan. Apakah hak yang didapatkan Siti? Apakah hak yang didapatkan adik Siti? Apakah hak yang mereka dapatkan sama? Kemudian, apakah Siti sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Kemudian, apakah adik Siti itu sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Oke. Nah, ternyata hak Siti dan hak adik Siti ini sama. Mereka berdua mendapatkan lampu belajar dari ayahnya. Ingat, di sini Siti dan adiknya mendapatkan hak yang sama. Kemudian, apakah keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik dan apakah keduanya menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab? Ternyata berbeda di sini. Siti sudah menggunakan haknya dengan penuh tanggung jawab. Mengapa? Karena lihat di situ Siti merawat dan menjaga lampunya dengan baik, mematikan lampunya ketika selesai belajar, kemudian membersihkannya. Sedangkan adiknya tidak. Adik Siti tidak menggunakan haknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Lampunya dibiarkan begitu saja, tidak pernah dimatikan, kemudian tidak dirawat. Ini bentuk tanggung jawab kita terhadap hak yang sudah diberikan. Nah, kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban ini adalah sesuatu yang
perlu kita lakukan. Jadi ketika kita sudah mendapatkan hak, maka kita harus mengerjakan kewajiban kita dengan rasa tanggung jawab. Oke, untuk pembahasan tanggung jawab sudah kita bahas kemarin di akidah akhlak ya. Silahkan buka slide akidah akhlak untuk pengertian dan pembahasan tentang tanggung jawab. Nah, ada hak sebagai warga negara. Apa hak kita sebagai warga negara? Setidaknya ada 5 hak kita sebagai warga negara. Siap menjadi setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Jadi ini adalah hak-hak warga negara. Nah, apa kewajiban kita sebagai warga negara? Kewajiban kita sebagai warga negara, yang pertama, sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada kewajiban kita patuh terhadap hukum, kewajiban kita selalu menjaga ketertiban dan kenyamanan, dan lain sebagainya. Kemudian, salah satunya kewajiban kita sebagai seorang siswa. Sebagai seorang siswa, kita berhak mendapatkan pendidikan. Nah, tapi kita juga sebagai seorang siswa, kita juga wajib sebagai siswa kita punya kewajiban untuk melaksanakan tata tertib di sekolah, kemudian membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika kita diberikan hak, maka ketika kita diberikan hak kita, maka kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab, menjalankan kewajiban kita sebagai seorang murid dengan penuh tanggung jawab. Ketika negara sudah memberikan negara sudah memberikan hak kita sebagai warga negara, misalnya sudah difasilitasi jalan, maka hak kita sebagai warga negara adalah merawat jalan tersebut, jangan merusak jalan. Ketika kita sudah diberikan hak oleh negara aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah disusun dengan baik, maka kewajiban kita adalah mematuhi peraturan-aturan yang dibuat oleh negara. Misalnya dalam berlalu lintas tidak menerobos lampu merah, itu adalah hak, itu adalah kewajiban pengendara. Kemudian negara juga sudah memberikan hak kita untuk belajar, maka kewajiban kita adalah seorang pelajar adalah belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, tidak menyia-nyiakan apa yang sudah diberikan, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, hak dan tanggung jawab. Nah, di sini ada wacana atau ada teks bacaan tentang hak dan tanggung jawab. Nah, boleh dibaca dulu. Nah, ini adalah menceritakan tentang Ani, seorang anak yang penuh tanggung jawab. Orang tuanya sudah memberikan hak Ani sebagai anak, kemudian Ani menjalankan kewajiban Ani dengan penuh rasa tanggung jawab. Oke, kita lihat apa hak Ani yang diberikan oleh orang tuanya. Hak Ani yang diberikan oleh orang tuanya adalah ada 3. Yang pertama, mendapatkan pendidikan. Ani disekolahkan oleh orang tuanya. Kemudian hak Ani yang kedua, mendapatkan makan yang bergizi dan seimbang. Yang ketiga, mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua. Ini sudah diberikan oleh orang tua Ani, yaitu Bapak dan Ibu Yakub. Pak Yakub dan Ibu Yakub ini adalah orang tua Ani, dan mereka sudah memberikan
hak Ani dengan penuh tanggung jawab. Sekarang apa manfaat kewajiban? Kemudian setelah Ani mendapatkan haknya, Ani harus menjalankan kewajiban. Apa kewajiban Ani? Nah, kewajiban Ani adalah belajar dengan tekun. Oke, nah apa manfaat belajar dengan tekun? Yang pertama, Ani akan bisa atau akan mencapai cita-cita atau tujuan Ani akan tercapai. Yang kedua, membuat orang tuanya bangga terhadap Ani. Kemudian apa sih dampak kalau Ani tidak menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab? Oke, kalau Ani menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab, dia akan menjadi anak yang pandai. Kemudian membanggakan orang tua, dihormati orang lain. Ini adalah minimal 3 ini akan didapatkan Ani ya, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang anak yang sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Nah, dampaknya akan sangat banyak jika Ani tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Misalnya menjadi anak yang gagal atau bodoh karena tidak belajar, mengecewakan orang tua karena orang tuanya sudah memberikan yang terbaik untuk Ani, tidak akan meraih cita-cita. Bagaimana akan meraih cita-cita kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kemudian dipandang orang lain hina karena tidak memanfaatkan fasilitas dengan baik. Ya, karena orang tuanya sudah memfasilitasi Ani dengan baik, tapi Ani tidak memanfaatkan fasilitas itu dengan baik, sehingga dia akan gagal dalam meraih cita-citanya. Nah, itu adalah contoh tugas. Nah, sekarang apa manfaatnya jika kita menggunakan hak dan dengan penuh tanggung jawab? Nah, ini bisa kalian isi di buku. Pertanyaan pertama ini itu ada di halaman itu ada setelah cerita tentang di halaman 13. Nah, cerita tentang cerita tentang Siti dan adiknya itu bisa kalian baca di buku dan diisi di buku ya. Nah, tugas yang kedua adalah silakan kerjakan latihan pada halaman 40 dan 41, kemudian halaman 56 sampai 59. Itu contohnya sudah Bapak contohkan tadi cara mengerjakannya. Silahkan diperhatikan, semoga dan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kita belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan kepada kita, menjalankan amanah, bertanggung jawab atas amanah yang sudah diberikan. Oke, mungkin sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.